Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami BWS TV. Bagi kaum-kaum rebahan yang ingin pintar tapi malas membaca, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita ini dalam video kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kesenian asli yang berada di tempat tinggal saya, yaitu di Kota Bondowoso. Bondowoso selain terkenal dengan kota tape nih ya, Bondowoso memiliki kesenian yang sangat istimewa, yaitu kesenian Singa Ulung atau Can Macanan yang sangat melegenda dan menjadi maskot dari Kota Bondowoso ini. Sebelum kita membahas Can Macanan itu atau Singa Ulung, mari kita membahas sejarahnya. Sejarah dari Singa Ulung yaitu pada zaman dahulu kala ada seorang kiai yang bernama Kiai Singa Ulu. Kiai ini berasal dari Kota Reog, Kota Ponorogo. Beliau berjalan merantau untuk menyiarkan agama Islam, bagaimana agama yang dia anut pada saat itu. Sesampainya di Bondowoso, Kiai Singa Ulu ini berhenti di sebuah hutan. Hutan itu memiliki banyak sekali pohon belimbing. Karena lelah itu, Kiai Singa Ulu lelah, dia beristirahat di bawah pohon belimbing tersebut. Pada saat Kiai Singa Ulu tersebut sedang beristirahat dengan tenang, di sisi lain, sang penunggu atau yang berkuasa di hutan tersebut atau di hutan belimbing tersebut, yaitu Jasmine atau Jasiman tepatnya, dia merasa geram karena ada seseorang yang lancang tanpa permisi masuk ke daerah kekuasaannya tersebut. Dengan keadaan marah, Jasiman tersebut menantang Kiai Singa Ulu untuk berkelahi, atau dalam bahasa dulunya adu ilmu, adu kekuatan. Ya, kalau bisa dibayangkan seperti kita menonton film Angling Dharma, bisa terbang yang apalah. Nah, kembali ke cerita, Kiai Singa Ulu bertarunglah dengan Jasiman tersebut. Berkelahinya bukan adu tonjok seperti anak zaman sekarang. Berkelahinya tersebut yaitu menggunakan rotan. Terjadilah perkelahian yang amat sangat sengit. Ketika Kiai Singa Ulu saat pertarungan tersebut, mulailah dia mengeluarkan ilmunya. Dia berubah menjadi seekor macan putih. Pada saat itu, ketika Kiai Singa Ulu menjadi macan putih, dia semakin menjadi-jadi, memukul mundur Jasiman, sehingga Jasiman merasa kewalahan dan dia meminta untuk menghentikan pertarungan tersebut, atau kata anak gaulnya, menyerah, melemparkan kain putih. Setelah Jasiman mengakui kekalahannya, maka terjadilah di situ sebuah perundingan. Pada saat perundingan tersebut, Jasiman merasa kagum kepada kekuatan Ki Singa Ulu tersebut, sehingga terjadilah sebuah perbincangan yang akhirnya mereka berdua mengetahui, maka mereka adalah masih dalam satu perguruan. Zaman dahulu kan tuh banyak tuh mereka belajar silat, belajar ilmu kebal, belajar ilmu bisa itu namang itu, katanya orang Madura, seperti itulah. Ternyata mereka masih dalam satu lingkup perguruan. Kalau zaman sekarang itu satu circle lah, satu warung kopi gitu kan, kopinya bersama. Kalau zaman dahulu satu perguruan. Dalam perundingan tersebut, Jasiman akhirnya ingin menjodohkan Kiai Singa Ulu tersebut dengan adiknya. Mungkin karena adiknya Jasiman cantik, maka Kiai Singa Ulu mau menikahi adik Jasiman.
Setelah itu mereka bertiga membangun desa di hutan tersebut, yaitu yang sekarang desanya dikenal dengan Desa Blimbing yang ada di sebelah timur Desa Tapen. Setelah mereka bertiga membangun suatu desa yang disebut Desa Blimbing, di mana desa itu sangat makmur, sangat asri dan sejahtera. Di suatu ketika Jasiman memiliki ide. Dia ingin membuat suatu kesenian. Kesenian itu yang dinamakan kesenian Singo Ulung. Kesenian Singo Ulung ini merupakan suatu tari tradisional yang menyerupai Reok Ponorogo, di mana Reok Ponorogo ini kan asal dari Kiai Singo Ulung tersebut. Pada saat merencanakan tarian tradisional tersebut dan ditampilkan kepada masyarakat, di situ masyarakat banyak yang kagum dengan tarian Singo Ulung tersebut. Dari situlah terjadinya kesenian tarian Singo Ulung. Pada saat menampilkan tarian Singo Ulung tersebut, dimainkan oleh dua orang. Yang satu di depan memegang kepala, dan yang satu lagi di belakang menjadi badan singa tersebut. Dari yang belakang itu, yang menjadi badan, posisinya tidak berdiri, namun dia ruku seperti orang sholat, memegangi pinggul pemain di depannya. Memang banyak yang mengatakan tarian Singo Ulung ini mirip atau sama dengan barongsai yang berasal dari Cina, suku Tionghoa. Namun bedanya, pada tarian Singo Ulung ini, dia tidak sendiri. Dia ditemani dengan kesenian lain seperti kesenian Ojung dan tari-tarian mirip Warok di Reok Ponorogo. Dan kesenian ini masih bertahan sampai saat ini. Bahkan penggemarnya semakin banyak. Bukan dari kalangan Bondowoso atau masyarakat Bondowoso saja, tapi sudah merambah ke mancanegara. Nah, dari sini kita harus hati-hati. Takutnya Singo Ulung ini diakui lagi sama Malaysia, seperti budaya Reok Ponorogo yang diakui oleh Malaysia. Ya, kita sebagai masyarakat Bondowoso harus melestarikan dan menjaga tradisi ini. Kita harus bangga memiliki tarian Singo Ulung. Pada zaman sekarang, Singo Ulung biasanya ditampilkan pada hari jadi kota Bondowoso atau pada selamatan desa, setiap desa. Yang memang sih awalnya memang dari Desa Blimbing, tapi setelah menjadi ikon tari tradisional Bondowoso, sekarang setiap desa memiliki tarian Singo Ulung masing-masing. Ya, semoga ini menjadi awal mula kebangkitan kesenian dari kota Bondowoso ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kesenian Singo Ulung ini. Intinya, Singo Ulung ini adalah tradisi kita bersama, tari dari kota tercinta kita, maka kita harus lestarikan, jangan sampai dicomot oleh nilai lain. Bila ada komen, bila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, bila ada kekurangan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bisa saya revisi ya. Untuk cerita selanjutnya, tuliskan di kolom komentar apa yang ingin saya ceritakan, agar kita tetap semangat, tetap bermalas-malasan, tetap tidak suka membaca, namun kita menjadi pintar. Akhirul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.